Bapak, kami bersyukur hari ini kami datang dan ingin mendengar satu penghormatan, satu kemuliaan bahwa setiap kami adalah sebagai tiang dasar penopang dari gereja Tuhan. Dan kami mendapatkan satu penghargaan yang begitu tinggi. Dan kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang tidak bisa tegak jika kami melandaskan hidup kami berdasarkan kekuatan kami, berdasarkan pengalaman dan kemampuan kami. Karena Engkaulah yang memberikan segala perlengkapan dan segala kemurahan, sehingga gereja bukan berdasarkan usaha manusia, tetapi sungguh-sungguh berdasarkan bahkan kekuatan Allah. Demikianlah kami percaya bahwa kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Kami mendapatkan warisan kerajaan Allah yang tidak bisa digantikan dengan seisi dunia ini. Kekayaan, kehormatan, kedudukan, ataupun segala hal yang memuliakan kami, kenikmatan, dan juga nama diri yang lebih tinggi daripada orang-orang lain. Di hadapan Engkau, kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kami adalah dari debu dan dari tanah yang tidak ada harganya sama sekali. Tetapi karena Kristuslah kami kembali mendapatkan roh yang baru dan kami dijadikan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hati kami, ajarlah kami dengan hati seorang murid penurut dan taat serta tekun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan melihat kepada satu gambar dulu ya. Ada dua gambar. Nah, sering saya pakai AI. Jadi saudara bisa melayani Tuhan dengan sangat mudah sebenarnya. Jadi sekarang ini sudah sangat dipermudah. Saya punya ide, kemudian dari AI itu yang bikinkan gambarnya. Dan saya tulis idenya apa, keluar gambar ini. Ada dua gambar. Satunya saya pikir Timotius, satunya Paulus. Dan itu ayat yang ada yang kita baca hari ini. 1 Timotius, kita baca ya. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sebagai ayat yang kita bahas. Nanti kalau sempat bisa ayat 16, ini pernah saya jelaskan ya, yang 16. Judulnya adalah Jemaat Allah, Dasar dan Tiang Penopang Kebenaran. Itu Stulos Aletheia. Majalah jurnal STTB, Sekolah Teologi Bandung itu memakai kata Stulos. Ya mungkin saya nggak tahu nanti dari STTMTS itu saya usulkan nama Spyro, penabur, penabur firman Tuhan. Dan itu ada Tuhan sendiri. Stulos itu adalah tiang. Dikatakan semuanya ini kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Saudara, kita akan belajar betapa dalamnya Paulus mempunyai hubungan, bukan hanya hubungan secara gerejawi, tapi hubungan secara personal dengan Timotius. Hubungan secara perasaan, hubungan secara emosional, dan hubungan yang melewati batas-batas secara umum. Dan Paulus mengatakan bahwa engkau adalah anakku di dalam rohani. Saudara, anak kita belum tentu anak rohani kita. Tapi anak rohani kita itu bisa melebihi daripada anak kita. Ya. Anak kita belum tentu bisa ngerti kita sedalam-dalamnya, tapi anak rohani kita bisa mengerti akan hati Tuhan. Jadi kalau ada seorang anak secara fisik bisa menjadi anak rohani juga, saudara, itu satu kelimpahan berkat sebenarnya. Ya. Saya beri contoh adalah Matthew Henry dengan papanya John Henry. Itu anaknya sendiri dan juga anak rohani. Dan menangkap visi dari Allah, menangkap dari hati Allah, dan dia betul-betul tahu. Dan itu turun-temurun akhirnya. Jonathan Edwards juga sama.
Sampai hari ini banyak senator-senator itu keturunan dari Jonathan Edwards. Jadi keturunannya itu ada silsilahnya. Nah, saudara luar biasa itu orang-orang pendiri negara Amerika. Nah, saudara, kenapa saya ingin kita nanti belajar tentang istilah keluarga Allah, terus tiang atau dasar dari jemaat penopang kebenaran. Saudara, ini penting sekali. Ayat 15. Jadi, ini kesimpulannya. Jadi, kesimpulan, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana engkau atau orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Saudara, sampai hari ini saya melihat setiap saya ke gereja, pelayanan ke gereja, dan persekutuan di dalam gereja itu hampir sulit menemukan persekutuan dalam keluarga Allah. Karena ada sentimen, ada perasaan, ada nggak seneng, ada iri hati, dan banyak hal. Dan akhirnya keluarga Allah itu tidak nampak di dalamnya. Yang ada adalah keluarga kegelapan. Keluarga yang saling mencari kesalahan dan semuanya. Ya, dan itu sangat ironis sebenarnya. Gereja itu tempatnya orang mengampuni, tempat orang bisa menerima, tempat orang bisa mengerti orang lain, tempat bisa menampung dosa-dosa orang gitu kan. Tapi tempat untuk mencaci maki, tempat untuk dan segala-galanya. Dan itu sebenarnya kebalik. Dan Paulus ingatkan pada Timotius, ini masih muda sekali. Kira-kira masih umur 20-an. Timotius. Dan sudah mau diangkat menjadi penatua. Nanti di Efesus dia menjadi penatua setelah dilantik. Nah, sudah dikatakan sebagai keluarga Allah yang pertama, yakni keluarga Allah itu ada fondasinya. Keluarga, rumah tangga itu harus dibangun dengan fondasi. Keluarga Kristus, keluarga kerajaan Allah itu dibangun ada fondasinya. Dikatakan di sini, yakni jemaat Allah yang hidup. Jadi semua keluarga Allah itu harus hidup di dalam jemaat Allah yang hidup. Jadi kita hidup dari Allah yang hidup. Arti hidup adalah diselamatkan. Zontos atau zoen atau zoo. Bahasa Yunani itu artinya engkau diselamatkan bukan hanya hidup nafas bergerak seperti hidup biologis bukan, tapi kita hidup sebagai zoo spiritual. Kita hidup di dalam jiwa kita, bukan kita itu kayak binatang gitu. Binatang itu nggak pernah pakai celana dicelanai manusia, betul nggak? Betul kan? Manusia yang pakai celana nggak pakai celana, jadi ludis semua. Binatang dicelanai, orang semakin pinter, oh, kita kan bebas mau telanjang silakan, yang malu kan yang lihat. Dan di Bali banyak tempat-tempat telanjang yang tidak dilarang dan itu yang disebut sebagai wilayah nudis. Ya, jadi kalau kita ke sana pakai baju malu sendiri kita. Yang malu siapa yang pakai baju? Yang telanjang nggak malu deh. Karena ini kan wilayah orang telanjang. Kenapa kamu sini pakai baju? Nah, surah itu adalah hal-hal yang dikatakan zoe, yang hidup bukan biologis, tetapi dari roh. Nah, saudara, ketelanjangan rohani dengan ketelanjangan jasmani itu beda jauh. Banyak orang kan tadi kan telanjang di kaum nudis nggak malu. Kenapa? Ya ini wilayahnya orang nudis gitu. Ketelanjangan rohani juga sama, saudara. Jadi kita ini ada tanda petik telanjang itu artinya kan malu. Kita ini sebagai orang Kristen nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah merenungkan firman Tuhan, tapi memakai nama Kristen itu artinya kamu itu sebenarnya malu. Kenapa malu? Kamu ngomong saya Tuhan, saya Yesus, tapi nggak ngerti Yesus itu siapa sebenarnya. Perkaranya apa yang diberikan pada saya? Pengorbanannya apa? Saya udah mengenal dia enggak? Nah, sore itu yang penopang dan dasar kebenaran. Kalau itu nggak ada, apa yang dibangun itu runtuh semua. Jadi kalau anak-anak kita bangun dengan harus kerja yang baik ya, cari duit yang banyak ya, terus gitu saudara. Dan kita nggak pernah mendasari dan tiang penopang itu nggak kita berikan, saudara, nggak ada sesuatu yang bisa menjamin masa depan anak-anak kita. Dan semua dalam kehancuran. Karena penopangnya nggak ada. Anak bisa pinter, bisa macam-macam. Begitu kena masalah sedikit, ambruk dia. Kenapa? Karena iblis itu kan serang mentalnya, jiwanya.
Fisik bisa, kekayaannya bisa luar biasa, pintarnya bisa luar biasa. Jiwa itu nggak bisa. Jiwa itu yang bisa ngisi itu adalah Tuhan sendiri, karena dia menciptakan. Begitu jatuh dalam dosa, jiwamu kosong. Dan itu ada. Nanti saudara kalau semakin berumur, semakin umur 40, 50, 60, 70, 80, 90, tambah tua, itu jiwa semakin kosong itu semakin mengangap besar-besar. Dan kita pasti cari bagaimana jiwa saya ini harus diisi. Nah, saudara kita harus tahu bahwa yang bisa mengisi adalah tiang penopang kebenaran. Dikatakan tiang penopang, stulos, ya tiang penopang. Dan dasar itu dikatakan sebagai yang melandasi. Jadi stulos itu tiangnya, dasarnya itu adalah aletheia. Ya, aletheia. Nah, kita lihat, Saudara. Nanti kita lihat satu persatu ya. Yang ke-16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan oleh roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini loh tiangnya, ini loh dasarnya. Jadi kalau ini nggak ada, iman kita di dalam Kristus yang tidak ada, saudara, sekokoh apapun bangunan kamu bangun, sehebat apapun manusia bertemu dan negara-negara berkumpul dalam BRICS, negara berkumpul sebagai NATO, gitu kan, saudara, itu semua runtuh semua. Semegah apapun runtuh. Maka kalau ada satu, ini saya lagi konseling pranika penginjil Yotina. Keduanya seorang belajar teologi, lulus teologi. Saudara, yang saya pertanyakan adalah tiang penopangnya siapa? Karena kalau itu nggak ada, nah saudara, nanti kita belajar keluarga dari Timotius. Kalau tiangnya nggak ada dan iman itu nggak ada, saudara, keluarga itu semua akan labil dan tidak akan bisa melawan arus zaman dan kekuatan pengaruh ujian dari roh-roh yang kegelapan itu. Dan tidak ada orang bisa tahan. Salomo pun bisa jatuh, apalagi kita. Daud pun bisa jatuh, apalagi kita. Ya, oke. Setelah kita lihat satu persatu. Sekarang latar belakang keluarga Timotius. Idealkah? Nah, saudara, banyak orang katakan, oh jadi hamba Tuhan itu begini-begini. Wah, kamu dilihat bobot-bobot bibitnya, bukan buletnya. Kan gitu, saudara. Dia jadi gembala sidang. Kalau keluarganya siapa? Kalau kita mau ngawinin anak, kan nanya gitu, saudara. Papanya siapa? Mamanya siapa? Terus salah satunya bajingan. Gitu. Residivis. Wah, mikir ulang kita. Ini calon mantu saya, papanya residivis ini ya. Berapa tahun dihukum? 20 tahun. Kenapa? Bunuh orang. Waduh, maka ini. Udah nggak jadi, cari yang lain. Gitu. Dan kita punya iman Kristen dengan jelas bahwa kita kalau menyarankan dan juga mengarahkan hidup keluarga kita, orang Kristen dengan orang Kristen. Gitu kan. Dan itu satu kebenaran firman Tuhan. Harus sepadan, seiring, seirama, seiman, setuhan, sebapa kan gitu. Tapi keluarga Timotius nggak seperti yang kita pikir. Dia punya kekuatan mewarisi janji iman dari Eunike, kemudian dari Louis dulu neneknya, terus Eunike mamanya, dan Timotius. Nah, kita pelajari ini, ya. Kita pelajari ini, ayat ini ya. Coba kita lihat di dalam Kisah 16. Ya. Kita flashback Kisah 16 ayat yang pertama. Berarti Paulus datang juga ke Derbe, di kota-kota yang dilalui Paulus dan pengabaran Injil di sana. Dan ke Listra, di situ ada seorang murid, jelas ya dikatakan murid. Dia sudah ditanam itu pengertian dasarnya oleh keluarganya. Bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani.
Kenapa sebutan Yahudi dan Yunani ini ditimbulkan kemudian dijelaskan dalam ayat ini? Artinya, saudara, mamanya itu beriman, papanya tidak. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang tidak seimbang. Tapi anaknya menjadi pemimpin dan menjadi panutan gereja sepanjang zaman, saudara, yang bernama Timotius, yang akan jadi penatua. Jadi penatua ini, Timotius ini muda ini, itu adalah seorang yang papanya tidak percaya, mamanya percaya. Dan otomatis kalau mamanya percaya, papanya tidak percaya, keluarga ini berarti keluarga yang tidak searah. Dan kemungkinan besar papanya sudah meninggal. Yunani. Nah, sebutan Yunani itu artinya orang kafir. Bisa ngerti ini ya? Dalam nuansa zaman dulu, bukan zaman sekarang. Buku-buku yang bersifat apa itu psikologi ke sosial di dalam Alkitab itu ada nuansa kebudayaan, tradisi-tradisi. Jadi kalau ngomong oh Yunani, nah berarti orang-orang bukan percaya. Oh ini orang kafir. Oh bersunat nggak? Bersunat oh, orang percaya. Nah gitu, Ustaz. Dan itu dipakai sepanjang sejarah sampai hari ini tradisi itu. Jadi begitu dikatakan oleh Lukas menuliskan ini, dia seorang Yunani papanya dan mamanya seorang yang sungguh-sungguh percaya ibunya seorang Yahudi. Dan bukan Yahudi yang telah menjadi percaya sebelumnya belum percaya. Bisa ngerti ya? Jadi dua-dua ini adalah yang satu tradisi Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang satunya Yunani yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dan mamanya percaya Tuhan Yesus. Dari mana mamanya percaya Tuhan Yesus? Dari mamanya, neneknya, Louis. Jadi iman itu dari mana? Louis yang terus berbicara kepada Eunike. Dia belum bisa menerima Yesus Mesias itu yang mati itu. Dan Louis terus berbicara akhirnya anaknya terima dan anaknya kemudian meneruskan kepada anaknya lagi, cucunya yang bernama Timotius. Dan tidak dikatakan Timotius punya saudara. Jadi kemungkinan Timotius adalah anak tunggal. Tidak dikatakan punya saudara. Jadi saudara kita sudah mengerti ini ya. Jadi papanya Kristen enggak? Enggak. Jadi Timotius keluarganya tidak ideal. Jadi kalau orang tanya saya Pak mau jadi penatua terus gimana gitu. Terus tanya Pak ini dulu begini. Dia itu masa lalunya gini. Oh, dia orang PKI gitu kan. Seperti gitu kan. Oh dia seorang residivis gitu. Boleh nggak itu Pak? Mamanya dulu tuh pelacur Pak. Papanya percaya mamanya sampai mati belum percaya. Tapi mamanya itu terkenal di kampungnya itu wanita brengsek. Terus anaknya sekarang mau kita angkat jadi pendeta. Gitu. Terus bagaimana, Pak? Saudara kita belajar dari Alkitab. Pertanggungjawaban seorang hamba Tuhan itu bukan ditentukan dari keturunannya, dari siapa papa mamanya, tapi dari keturunan keluarga Allah nggak? Dia keturunan Allah nggak? Tanda petik ilahi nggak? Kalau dia keturunan ilahi, dia percaya pada Kristus dan dia menyembahkan pada Kristus dan dia sungguh-sungguh mau hidup bersama dengan Tuhan dan mempersembahkan hidupnya untuk dipanggil menjadi gembala sidang. Saudara, saudara tidak boleh lagi melihat latar belakang. Aku sudah mengampuni dia, aku mau maki dia. Ya nggak bisa. Kenapa? Dia tuh nyolong uang saya. Onesimus, bajingan ini. Ini budak kurang ajar ini. Terus dia percaya pada Tuhan Yesus. Paulus berkata pada Filemon, Filemon, kamu harus ngampuni dia. Nggak bisa. Dan Paulus katakan kalau nggak bisa, kamu tahu resikonya. Kalau dia diterima Tuhan dan kamu diterima Tuhan sama-sama, kamu nggak bisa terima dia, dia bisa terima Tuhan bisa terima kamu, maka kamu nggak diterima Tuhan. Tuhan mengampuni Filemon, Tuhan mengampuni Onesimus. Kemudian Filemon tidak bisa mengampuni Onesimus. Dan Paulus katakan, kamu sudah diampuni Tuhan. Iya diampuni. Kamu nggak bisa mengampuni dia. Nggak mungkin.
Karena pengampunan itu adalah tiang penopang kebenaran Allah di dalam gereja. Jadi di dalam gereja tidak boleh ada yang tidak boleh memberikan satu akhir. Saya tidak akan mengampuni kamu. Kalau Tuhan mengubahkan dia, Tuhan memberi hati pertobatan, siapapun, sebajingan apapun, sejahat apapun, saudara terima. Nah, saudara, kita orang Timur yang selalu melihat tracing our history, dan jeleknya kita di situ, mengingat masa lalu terus. Oh, dulu dia kan gini, emaknya kan gini, ah, nyokapnya, bokapnya kan gini gitu. Dan kita ingat terus. Kita tuh jeleknya orang itu sampai kapanpun nggak hilang-hilang, saudara. Tapi baiknya orang sering lupa. Penyakit rohani itu. Orang baik dengan kita begitu besar, kita nggak mau ingat. Saya beri contoh, saudara. Saya memberkati perkawinan lebih dari 10 pemberkatan. Mungkin lebih, 15 lebih. Saudara tahu nggak? Nggak ada satu pasangan pun yang pernah mengingat saya. Sebagai orang memberkati, yang mengesahkan pernikahan mereka. Terus saya tanya kepada orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Sama semuanya. Dan suatu hari ada satu pasangan yang datang pada saya. Yang saya berkati. Tapi datang itu dalam proses apa? Perceraian. Jadi kalau sudah mau hancur, baru cari pendeta. Ada orang katakan, kamu dulu berkata oleh siapa? Minta ke pendetamu itu katanya. Nah pendeta yang baru itu nggak mau dia. Yang berkati siapa? Oh balik ke sana. Dia balik ke saya selama bicara berbulan-bulan gitu kan. Terus kemudian ya mau apa lagi gitu. Surat cerainya sudah ada dan semuanya sudah terjadi. Terus saya beritahu, asal kamu kembali pada tiang penopang kebenaran, dasar kebenaran itu, nggak ada yang mustahil. Tuhan bisa bangun ulang. Ya mungkin nggak kembali pada orang yang sama, istri yang suami sama, mungkin nggak. Tapi Tuhan bisa memberikan baru, memperbarui rumah tangga dan hidup kita. Bisa. Apa contohnya? Batseba akhirnya menjadi istri Daud dan lahirlah Salomo. Dan anak yang pertama kita nggak tahu namanya siapa yang mati itu diambil Tuhan. Tanda petik anak haram itu kan. Yang nggak ada anak haram di Alkitab. Tapi kita ngomongnya kan secara sosial kan, nah ini anak nggak benar diambil Tuhan. Itu haknya Tuhan. Dan anak ini anak masuk surga. Dan nanti ketemu Daud terus tangis-tangisan dia, rangkul-rangkulan. Maafkan papamu ya. Itu kan. Karena dia dicabut. Hak hidupnya dicabut. Harusnya kan Daud yang dicabut. Loh kok anak dicabut? Betapa besar kemurahan Tuhan mengganti nyawa Daud dengan anaknya. Itu arti rohaninya di sana. Dengan salahmu seperti ini, anak itu aku ambil seperti aku memberikan anakku kepada dunia ini. Dan engkau merasakan hati hati Bapak Daud. Bagaimana hati Bapak akhirnya yang dosa bapaknya, kok anak yang diambil, kok anak yang jadi tumbal. Karena Tuhan ingin Daud punya hati Bapak yang dalam. Seorang Bapak itu harus siap menerima dosa anaknya. Saudara, dengar Bapak yang mau saya. Dan juga seorang ibu, mama. Kalau enggak, jangan kawin. Jangan jadi bapak dan jangan ibu. Kenapa? Karena kita ditetapkan Tuhan sebagai suami istri untuk menopang kelemahan-kelemahan keluarga kita. Dan inilah tiang penopang. Ya, oke, kita lihat 2 Timotius sekarang. Tadi udah ini ya. Sebentar, ayat yang ketiga. Nah ini, supaya kita lebih lengkap. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu yang dilayani. Ya. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya orang Yunani. Diulangi 2 kali. Kamu harus disunat. Kenapa? Karena bapakmu orang Yunani dan kamu melayani di lingkungan orang Yahudi. Kamu harus disunat. Titus enggak. Kenapa? Karena Titus melayani di orang Yunani. Paulus meminta supaya kamu sunat.
Kenapa? Sebagai penghormatan, bukan keharusan, tetapi kamu sudah bisa masuk ke dalam lingkungan orang-orang Yahudi, engkau harus mengalah untuk disunat. Udah gede, ya? Bukan sunat waktu kecil, udah gede, udah dewasa dia. Sunat kamu. Itu artinya kan dioperasi. Zaman dulu kan nggak ada obat buat anti sakit. Jadi kalau Timotius disunat, itu sakit tuh. Ya. Yang pernah sunat mungkin tahu. Dan udah gede kayak gini gimana? Dan diminta disunat. Kenapa? Karena papamu orang tidak percaya. Dan mereka akhirnya bertanya. Gereja itu dalam kelemahan. Dan Paulus bisa menerima kelemahan gereja selama dia bisa mengakomodasi itu, semua yang bisa dilakukan. Paulus mengatakan, bahkan aku melakukan apa yang harus aku lakukan, walaupun itu bukan tanda petik, seperti yang Tuhan mau, aku akan lakukan untuk menjangkau jiwamu. Nah itu hebatnya Paulus. Etika misinya itu mau mengalah, bukan gontok-gontokan. Sekarang ini orang-orang yang punya teologi yang tanda petik pinter itu etikanya tuh jeleknya luar biasa. Sampai ngolok goblok kamu, laknat tolol kamu, ya dungu kamu, ya, saudara. Itu etiknya tuh jelek sekali. Ya termasuk yang sana ngomong dungu-dungu itu orang pinter tapi etiknya itu nggak pinter, nggak punya etika sebenarnya. Ya. Kita lihat kisah 16. Yang tiga sudah. Nah, kita masuk 2 Timotius pasal 1. Ya, supaya kita lengkap. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama. Nah, iman itu lahir dari mana? Pertama-tama dari nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunike. Saudara, iman tidak diwariskan, tapi iman itu dijanjikan. Kalau Tuhan janjikan kamu setia, maka anak cucumu dipelihara Tuhan. Itu janji Tuhan. Tapi iman tidak diwariskan. Oh, papanya Kristen, anaknya Kristen. Nah, enggak. Bukan seperti darah keturunan, bukan. Tapi perjanjian. Nah, itu iya. Nah, banyak orang waktu berbicara tentang warisan iman, dan mereka kemudian protes, dan seorang hamba Tuhan juga. Pak, iman kan nggak bisa diwariskan. Saya tanya, dari hal apa? Saya tanya, kalau nggak diwariskan dalam hal apa? Saya tanya, iman Abraham, iman siapa? Isa, iman siapa? Yakub. Wariskan. Siapa bilang nggak diwariskan? Yang mewariskan siapa? Ya Tuhan, bukan kamu. Bukan Abraham, bukan Isa, bukan. Tuhan mewariskan. Ini tak janjiin. Tuhan yang mewariskan, bukan kita. Bukan dari papanya, bukan. Tuhan yang mewariskan, janji Tuhan. Nah, itu saya pegang. Jadi setiap orang katakan, oh nggak bisa mewarisi iman. Saya ngomong, karena kamu nggak tahu firman Tuhan. Perjanjian itu menjanjikan bahwa iman akan diwariskan oleh Tuhan. Louis akhirnya Tuhan kasih ke Yunika. Yunika kasih pada Timotius sampai hari ini, tidak tahu sampai kapan. Keturunan Timotius sekarang di mana, nggak tahu saya. Dan jika mereka tetap sebagai tiang penopang kebenaran, itu akan diwariskan dan terus akan hidup selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Saudara, kenapa Abraham bisa melihat sampai ribuan tahun ke depan akan datangnya Mesias? 4.000 tahun. Mata imannya itu. Dia tahu nggak punya anak, nggak punya apalagi mau cucu, anak pun nggak punya. Tapi Tuhan katakan, bangsa yang besar akan keluar daripada keturunanmu, benihmu. Jadi dia melihat bangsa besar, kerajaan besar, dan itu di sana semua. Apakah dia menikmati bangsa itu? Nggak ada. Abraham sudah mati. Abraham sudah mati, Isa mati, Yakub mati. Kerajaan di mana? Kerajaan belum ada. Baru Musa memimpin menuju ke tanah perjanjian, ke kerajaan. Itu masih berapa ratus tahun lagi. Saudara, bukan yang menyelamatkan, bukan apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi iman kita yang kita pegang. Ya, dikatakan di sini, dan di dalam ibumu Yunika dan aku yakin hidup. Nah, pakai kata hidup ini lagi. Iman yang menghidupkan itu turun dari nenekmu ke mamamu Yunika, dari Louis nenekmu ke mamamu Yunika, dan turun hidup di dalam engkau.
Bagaimana saya bisa ngecek kalau keluarga kita itu punya iman yang hidup? Anak-anak kita punya iman yang hidup. Arti kata hidup adalah mengingini hidup yang bukan seperti dunia, tapi seperti yang Tuhan ingin. Jadi mulai pertama Pak, tujuan hidupnya, keinginannya, sesuatu itu bisa ngecek semua. Dia di alam mana? Di alam dunia, seluruh keinginan dunia. Nah itu berarti tanda tanya. Tapi kalau keinginannya adalah untuk tujuannya menjadi serupa gambar Allah, menjadi keinginan ada keinginan Allah, nah berarti saudara itu masuk dalam keturunan di sini. Kalau sama sekali nggak ada perasaan apapun, saudara-saudara berlutut berdoa dan kalau perlu nangis-nangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Supaya tolong anakmu. Kalau tidak, saudara, itu kengerian yang luar biasa di depan kita. Kita hidup ini nggak main-main di banyak. Kita hidup itu mati dan hidup. Kalau nggak kita doakan, siapa yang doakan anak kita? Nggak ada yang doakan, saudara. Siapa yang tanggung jawab untuk anak kita? Nggak ada, saudara. Jika Louis, suaminya, nggak bisa percaya, nggak apa-apa. Yudika, suaminya tetap nggak percaya, nggak apa-apa. Terus akhirnya turun pada Timotius. Dan di dalam Timotius ada pembaharuan. Karena dua orang percaya ini adalah mereka belum menjadi Kristen. Jadi mamanya Yudika Louis percaya pada Tuhan. Nah, dalam perjalanan kemudian anaknya di tanda petik dikabari Injil akhirnya percaya. Dan suaminya, suami neneknya, suami mamanya, saudara belum percaya dan tidak mau terima sampai mati. Dan Paulus katakan hanya melalui yang pasangan yang percaya pada Tuhan, keluarga itu dikuduskan oleh Tuhan. Nah, saudara pegang janji Tuhan. Jika saya percaya pada Tuhan, pasangan saya nggak percaya, mungkin tanda petik dilakukan, saudara, melalui dirimu, anakmu itu dipelihara Tuhan. Jika tidak demikian, maka tidak ada janji Tuhan. Dan Paulus sudah tahu dari awal bagaimana di pertobatan saya percaya, saudara. Louis bertobat, Yunika bertobat karena Paulus. Jadi dia tahu betul waktu bertobat. Oh, neneknya bertobat. Neneknya punya anak ini. Oh iya. Terus dia lihat, wah, bertobat. Terus mamanya Yunika itu terus punya anak namanya Timotius. Dan dari kecil Paulus sudah tahu siapa Timotius. Berpuluh-puluh tahun dia pelayanan. Dia melihat apa yang terjadi itu dan bagaimana Tuhan mewarisi keluarga Allah. Nah, jadi keluarga Allah itu adalah keluarga yang di dalam jalur Allah. Mungkin nggak suaminya atau istrinya tidak percaya Tuhan. Mungkin. Nah ini kita kembali melihat keluarga Allah itu bukan berarti semua percaya Tuhan. No. Keluarga yang diikat dalam iman sama janji yang sama. Dan bisa pasangan itu tidak percaya pada Tuhan. Bisa. Tapi dia keluarga Allah. Iya. Karena ini dikatakan Paulus. Engkau keluarga Allah. Timotius. Mamamu, nenekmu, dan kamu keluarga Allah. Nah, setelah etika yang ada di dalam diri Paulus ini yang dibawa dalam gereja dan dia menggembalakan gereja, itu akhirnya dibuang oleh gereja sendiri. Jadi gereja itu kadang-kadang terlalu menegakkan over disiplin, over confidence, dan orang-orang yang seharusnya bisa masuk ke gereja menjadi pemimpin, menjadi hamba Tuhan, itu oleh gereja diseleksi dan tidak memakai seleksinya firman Tuhan. Dan mereka membuang orang-orang baik. Setelah perhatikan satu pengalaman misi yang ada. Mulai dari David Livingstone, William Carey, terus kemudian Hudson Taylor, John Sung. Saudara kok pelajari, mereka adalah orang yang tidak diterima di gereja. Mereka dibuang dari gereja. Dan cita-cita mereka itu pengangguran. Kenapa pengangguran? Mau ngabarkan dia kemana? Ke bangsa apa? Terus dia ambil gambarnya. Kan dulu nggak ada foto. Ya. David Livingstone mengambil gambarnya orang Chinese dulu. Orang China. Yang pakai kuncir gitu kan.
Ini apa ini? Kok matanya sipit kayak gini? Aku ingin mengabarkan Injil ke sana. David Abisung pertama ingin ke China. Dan akhirnya Tuhan ubah. Dan dalam doanya, dalam pergumulan, terus dia bawa lagi fotonya apa? Orang negro. Terus dibawa orang negro. Ini orang yang, itu negro yang betul-betul negro. Ini nggak kayak kera ya. Ini belum beradab ini, nggak bermoral ini. Ngapain kamu ke sana? Gereja kita ini masih perlu banyak yang perlu dilayani. Dan akhirnya gereja tidak mendukung pelayanan itu. Apakah Tuhan berhenti? Maka tidak pernah lahir sejarah penginjilan ke tanah China, Afrika, ke Soviet, Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan semuanya itu. Dan hampir ceritanya itu semua sama. Apa yang diceritakan? Penolakan bukan dari luar, dari dalam gereja. Kalau nggak punya hati misi, sampai kapanpun mati nggak punya. Apakah terus berhenti itu? Tuhan? Enggak. Dan Tuhan kasih orang-orang yang punya hati yang terus-menerus dan dia setia pada Tuhan. Dan dia berangkat dengan apa? Nggak punya duit, berangkat dia dengan temannya. Dan sampai di kapal, dia hanya bisa sampai di kapal. Terusnya gimana? Saya mau kerja di kapal ini. Saudara, imannya itu melebihi daripada segala kekuatannya. Nggak punya duit. Percaya Tuhan kasih. Johnson juga sama. Saudara. Maka waktu dia mati pun nggak ada penghormatan, nggak ada penghargaan dari gereja. Nggak apa-apa. Saudara. Johnson nggak sakit hati. Tapi Tuhan sakit hati. Saudara. Orang China diberitahu engkau orang yang tidak tahu diri. Dan murid-murid yang saya ajar itu di sana, atau berapa ratus orang. Gitu. Saudara, waktu kita cerita tentang Johnson, dan saya beritahu, sayangnya kalian ya, Johnson keliling ke Asia berpuluh-puluh tahun. Dan waktu dia keliling, kenapa dia keliling? Karena China tolak dia. Tuhan Yesus keliling ke tanah Israel. Yang tolak siapa? Bangsa Israel. Bangsa sendiri, anak sendiri, tolak dia. Gantung dia. Betul? Sama, saudara. Terjadi pola yang sama. Ini pola apa? Ini pola kegelapan. Pola yang mematikan akan hidup kita. Dan kita harus tahu bahwa ada tanggung jawab yang penopang kebenaran dasar daripada hidup gereja. Itu adalah orang-orang yang memegang kebenaran itu, setia kepada Tuhan. Dan saudara tidak bisa melawan arus ini, karena ini bukan dari manusia, ini dari Tuhan. Jadi kesimpulannya nanti saudara bisa pelajari. Sekarang kita masuk sekarang. Ada tiga hal. Tadi tentang keluarga Allah sudah saya beritahukan bahwa keluarga Allah di dalam arti keluarga Allah, bukan keluarga manusia. Jadi Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, siapakah saudaraku dan siapakah adikku, siapakah mamaku, siapakah papaku, dan siapakah anggota keluargaku. Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat, dan dia memberikan beberapa kali tentang prinsip ini. Apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Bapa artinya apa? Dialah kepala keluarga. Yesus pun sebagai anak melakukan itu. Kita keluarga di dalam satu Bapa, kehendak Bapa, dan kita tahu apa kehendak Bapa itu, yaitu memberitahukan kepada dunia tentang dosanya, tentang bagaimana mereka harus datang kepada Kristus pada anaknya, dan kita harus memberikan hidup itu kepada Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Jadi keluarga Allah adalah bukan diikat secara jasmani fisik di dalam hal tanda petik tata krama dan semua, bukan, sir. Tapi itu diikat dengan apa? Dengan dasar-dasar keinginan Allah, rencana Allah, iman kita pada Bapa, dan semuanya itu baru kita sebut sebagai keluarga Allah. Saudara perhatikan, kalau kita lihat dalam Alkitab, hubungan Titus dengan Paulus, hubungan antara Priscilla Aquila dengan Paulus, hubungan semua, Lukas dengan Paulus, saudara, itu bukan hubungan keluarga dunia. Itu adalah hubungan keluarga Allah.
Dan keluarga Allah ini bisa berbeda-beda gerejanya, bisa berbeda-beda keluarganya, bisa. Tapi mereka diikat dengan satu keluarga sama, satu visi, satu iman, satu bapak, satu baptisan, dan satu tujuan. Itu adalah keluarga Allah. Dan kita jarang melihat keluarga Allah yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Nah, saudara, tiang penopang keluarga Allah yang kita lihat adalah tadi ayat Timotius tadi ya. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dasar dari seluruh daripada tiang penopang itu apa? Nah, saudara, perhatikan saudara. Yang disebut sebagai tiang dan dasar, dasar itu tidak terlihat. Dalam kalimat dasar yang disebut di sini, saudara, yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran, seluruh hidup daripada gereja itu adalah hidup yang berasal daripada yang hidup. Hidup yang menghidupkan yang hidup adalah Allah yang hidup. Jadi kalau tidak ada Allah yang hidup, maka tidak ada kehidupan yang diselamatkan. Hidup secara biologis, secara manusia, ya manusia semua. Tapi ada waktunya semua. Dan semua akan berhenti semuanya. Tapi hidup yang tidak berhenti kepada kematian, tidak berhenti pada umur, tidak berhenti pada zaman, tidak berhenti pada seluruh ukuran-ukuran kronologis. Saudara, hidup inilah yang akan dilahirkan dan dihidupkan oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau saya sekarang umurmu nanti kepingin berapa? Oh, saya ingin panjang umur. Berapa panjang umur? Saya tanya. Tanya semua itu. Orang-orang tua. Mau umur panjang nggak? Iya. Kenapa? Lagunya kan umur panjang terus. Panjang kan gitu kan? Itu harusnya salah. Ganti pendek umurnya gitu harusnya. Kalau panjang umurnya senang kamu panjang umur. Kalau tambah panjang itu kesengsaraan tambah banyak. Waduh, saudara itu tambah umurnya tambah panjang. Jalan aja nggak bisa. Ada orang umurnya sampai berapa itu yang di India 200 tahun katanya. Anak cucunya banyak. Kayak tengkorak gitu kan. Jalan aja kadang-kadang diangkat. Cuman dijadiin pajangan. Makan susah, tangan susah gitu. Pingin mati nggak mati-mati, saudara. Aduh, ganti aja lah. Lah ulang tahun nanti kalau kamu ulang tahun anak cucu cici cocok gitu kan banyak itu. Ganti. Kenapa? Cepet pendek umurnya. Bukan panjang umurnya. Kenapa? Pengen mati mama ini. Nggak bisa apa-apa, nggak mati-mati. Loh, ada orang yang panjang umurnya panjang, pengen mati nggak mati-mati. Anak-anaknya panjang umurnya dibuat pajangan terus kan. Memang kamu mau pelihara mamamu kayak gitu. Nah, saudara kita melihat bahwa waktu Tuhan mengatakan keluarga Allah adalah keluarga yang berdasarkan hati Allah, hati Bapa. Jadi kalau saya melihat orang lain, orang Kristen yang lain, bukan Kristen, sama orang Kristen. Terus hati saya tergerak, waduh, ini bukan anak saya. Terus saya tergerak dan Tuhan menggerakkan saya. Terus kemudian saya bermurah hati tanpa batasan apapun. Dia bukan siapa-siapa saya dan Tuhan Tuhan gerakkan dan kemudian dia berikan pada kita. Ini bukan anak saya, tapi saya tergerak terus dia berikan. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan perjanjian Bapak. Saya pernah ketemu orang kaya di Jakarta dengan Pak Stanley Hip, ya. Dan kemudian datang ke rumahnya. Waktu itu dia dosen saya di Jakarta. Ayo ikut saya kemana? Ke ini jalan daerah mana ini Kemang gitu ya. Jalan terus rumahnya besar masuk diajak dan apa yang terjadi Yusuf? Dan di situ ada percakapan. Terus kemudian orang kaya ini berkata, saya itu ya udah umur mau 80 tahun. Saya tuh berdoa pada Tuhan. Saya ingin mempersembahkan hidup saya dan ingin mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Tapi saya berdoa, berdoa, berdoa dan akhirnya dia mendengar kesaksian dari Pak Stelihid. Dan kemudian dia minta ketemu dengan Stelihid. Saudara ditanya, apa sebenarnya pergumulan Bapak? Dia perkenalan, saya Pak Stelihid. Oh iya, saya tahu. Dia rektor Tiranus. Dia bicara. Setelah selesai semua, saudara orang itu mengatakan, apa yang dibutuhkan? Kami rindu berdoa berpuluh-puluh tahun. Apa rindu? Supaya ada rumah untuk dosen. Yang sederhana saja.
berpuluh-puluh tahun. Sudah ada ngumpul dana, sudah. Tetapi saudara, Tuhan gerakkan, ya. Tuhan gerakkan orang kaya ini, dan kemudian dia tanya, berapa dananya? Sekian ratus juta. Terus bagaimana dengan ini? Terus diberitahu, ada yayasan, ada. Dan hari itu juga dikasih semua selesai. Tuhan kalau mau menutup itu kecil, mudah sekali orang Tuhan kok. Dia mau gerakin siapa bisa gitu. Masalahnya bukan soal itu, masalahnya adalah kamu mau dilatih Tuhan nggak di dalam ketekunan, dalam kesungguhan hati dan terus percaya pada Tuhan dan sampai akhir. Nah, seperti itu. Dan kita punya hati itu enggak. Sebagai tiang yang terus akan menjadi contoh. Dan jangan tiang yang miring-miring akhirnya roboh. Saudara. Kenapa roboh? Ya karena kita mulai goyah kan. Akhirnya aduh nggak bisa ini. Saudara perhatikan baik-baik. Arti daripada dasar kebenaran dan tiang itu berkaitan. Jadi dasar yang di bawah dan membangun di atas. Yang dibangun apa? Jemaat. Yang dibangun siapa? Dan siapa pertama kali disebut sebagai tiang penopang itu langsung ke pribadi Timotius. Saudara dengar saya. Ke langsung pribadi Timotius, you are the source of the church. Kamulah tiang kebenaran itu dan di atas hidupmu dibangun orang-orang yang setiang, searah, dan seiring dibangun di dalam seluruh hidupmu. Yang tidak mau, Tuhan akan exclude. Yang tidak mau seiring dengan Timotius, Tuhan katakan out, keluar. Yang tidak mau seiring dengan Paulus, silakan kamu keluar. Kenapa? Karena tiang itu bangunan dan semua bangunan harus ikut dari tiang ini dibangun kemana? Oh, ke atas, ke sini, semua harus ikut. Jadi arah daripada gereja itu ditentukan dengan apa? Dengan kebenaran yang dibawa oleh para tanda petik hamba-hamba Tuhan ini. Dan waktu Paulus mengatakan engkau menjadi tiang kebenaran stulos, saudara, Paulus tahu bahwa dia sudah melihat hidup daripada Timotius dan dia percaya pada Timotius dan dia sudah berdoa dan dia katakan dan kamulah tiang itu. Saudara dalam kisah pasal 16 dan seterusnya. Ada satu perpisahan Paulus berpisah dengan penatua di Timor di gereja Efesus dan gereja Efesus ini adalah penatunya Timotius. Dan Paulus di sana tidak pernah Paulus tangis-tangisan. Tapi di situ diceritakan bagaimana penatu itu dengan Paulus mereka menangis luar biasa. Mereka berangkulan kenapa? Mereka tahu Paulus akhirnya menjadi tiang kebenaran dan dia ditanam oleh Tuhan menjadi tiang yang selama-lamanya. Kenapa? Karena akan martir, mati akan dibunuh. Tiang penopang itu ditancapkan dan dia harus mati di situ. Dan seluruh penatu yang dibangun oleh Paulus dengan hatinya dan luar biasa. Dan di situ salah satunya penatu itu adalah Timotius. Dan keluarga-keluarga yang membantu dan juga mendukung itu semuanya, saudara, itu dinamakan keluarga Allah. Nah, kita berdoa supaya kita bisa memiliki kekuatan ikatan keluarga Allah. Kita bisa mengerti seseorang dengan segala terbelakang, dengan segala kelemahannya, dengan segala, kalau kita ngomong itu, ya, kebobrokannya. Jadi di gereja itu tidak ada sesuatu yang bisa menghina orang lain. Merasa lebih hebat dari orang lain. Kenapa? Karena kamu tiang kebenaran, tiang penuh. Nah, kita lihat ini ya. Saudara, arti kata aletheia, dasar kebenaran. Nah, ada dua dalam Alkitab, aletheia dan dikaiosune. Dikaiosune itu adalah kebenaran asali, kebenaran bersifat penghakiman, kebenaran yang bersifat ilahi itu milik Tuhan. Kuasa pembenaran,
Kuasa menyelamatkan itu di kayu suni. Tapi kalau aletheia, saudara, arti aletheia adalah kebenaran yang sudah hidup di dalam seluruh hidup kita. Di dalam jiwa kita, di dalam seluruh pandangan dan pemikiran kita, itu namanya aletheia. Jadi bukan hanya benar secara nyata, bukan. Tapi ada benar yang kau pegang, walaupun kenyataan nggak benar, kamu bisa pegang yang benar, itu namanya aletheia. Kebenaran yang otentik. Kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kebenaran yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya beri contoh tadi. Kebenarannya apa? Kamu diampuni oleh Tuhan dan kamu tidak bisa mengampuni orang lain. Kamu tidak memiliki aletheia. Nah itu artinya. Bisa ngerti? Kebenaran firman itu, oh ya saya miliki firman, betul. Apakah firman aletheia itu kamu lakukan dan kamu alami? Kalau itu tidak terjadi, kamu tidak pernah memiliki aletheia. Dan aletheia inilah yang menentukan orang itu diselamatkan atau tidak. Aletheia. Di kayu suni itu yang memulai. Tapi aletheia itu yang membuktikan bahwa kamu adalah orang-orang yang dibenarkan di kayu suni. Itu apa? Aletheia. Aletheia adalah kebenaran yang membuktikan bahwa kamu orang-orang yang dibenarkan. Benar kamu dibenarkan oleh sang pembenar. Dan itu adalah aletheia. Bagaimana saya bisa tahu bahwa kamu aletheia? Apakah kamu mengampuni yang diampuni Tuhan? Apakah kamu menerima yang diterima Tuhan? Apakah kamu bisa menolak yang ditolak Tuhan? Jadi jika ada seorang datang, ya kan? Kemudian orang itu mengatakan, aku mau kamu menjadi istri saya. Saudara, aletheia itu muncul dalam hati anak ini. Kenapa? Dia akan melihat kebenaran-kebenaran yang menjadi penguji. Dia tanya, apakah kamu mengerti dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh iya, aku mengerti. Apakah kamu, papa mamamu, orang-orang di dalam Tuhan? Oh iya, dari kecil papa mama saya dari Tuhan. Dan semua diomong beres semuanya. Saudara. Ini pengalaman saya. Loh kenapa sekarang mamamu nggak setuju dengan anak ini, laki-laki ini? Ya saya sendiri heran, Pak. Kok mama saya nggak setuju? Saudara, mamanya kemudian kita panggil kan. Loh, Cik, ini sebenarnya ada apa? Kok menolak itu? Kan diberitahu imannya sama, ini sama-sama, sepertinya sama. Begitu masuk ke dalam order of salvation, benar semua. Saudara. Order salvation benar. Dipanggil, dipercaya semua, dikuduskan. Oh, kayaknya benar, kayaknya. Begitu masuk order creation, nah baru tahu. Apa order creation? Karena laki-laki ini homoseksual. Ordo creation-nya rusak, saudara. Tanya, kamu benar nggak seperti itu? Ya, tapi kan aku mau belajar. Dan saya beritahu, nggak bisa. Kamu bertobat dulu. Yang di sini udah beres. Dan ordo creation nggak beres. Ini harus beres dulu. Kenapa, saudara? Karena ordo creation-nya itu ambruk. Ordo salvation-nya bisa dipalsu, bisa. Saya udah ke gereja, saya udah melayani, saya sudah jadi hamba Tuhan, bisa, saudara. Tapi ordo creation-nya cacat. Saudara, harus diperbaiki dulu. Diadakan semacam pemulihan sampai betul-betul pulih dan itu tidak bisa makan 1-2 bulan karena itu dari kecil dia dibentuk kerusakan itu. Saya melayani itu hamba Tuhan, saya layani. Dari mau kawin saya beritahu istrinya, kamu tahu nggak akibatnya kalau suamimu seperti itu. Dan walaupun dia murid saya, tapi saya beritahu istrinya, kamu menjadi tiang penopang kebenaran keluarga. Dan kamu harus berdoa terus supaya dia bisa dihindarkan dari sana. Ini karena kalau kamu itu rusak semua keluarga. Dan puji Tuhan sampai hari ini berjalan dengan baik. Dan tidak akhirnya kembali ke dunia lama.
dan sekarang udah menjadi pendeta dia. Terus waktu jadi pendeta, istrinya hubungi saya, Pak, apa saran Bapak nanti di masa setelah jadi pendeta? Saya beritahu, jangan sekali-sekali membuka peluang dan membuka celah bagi setan. Begitu kamu buka, itu masuk, hancur semua. Dan kalau sudah bagus seperti ini, dan terus bagaimana contohnya Pak? Saya beritahu, integritas dan hidup di dalam kebenaran. Dan itu nggak bisa, nggak dibangun, harus dibangun. Sekarang anaknya udah 3. Saudara, saya beritahu, ada nggak akhirnya yang jatuh? Ada, saudara, pengalaman saya. Di Surabaya ada, saudara. Udah umur 68 tahun akhirnya jatuh. Saudara. Dan anaknya minta, anaknya dan cucunya juga nggak terima, saudara. Dan mamanya suruh cerai. Ini pendeta senior. Jatuh lagi di umur berapa? Umur 68 tahun dengan siapa? Dengan anak sekolah minggu. Terus kemudian jadi kepala sekolah minggu, ketua sekolah minggu. Dan penyakit homonya keluar. Kapan penyakit itu keluar? Waktu dia kemudian mau di emeritus. Waktu dia mulai tidak dihargai. Dan waktu dia hancur hidupnya. Setelah mulai dia goyang. Dan iblis masuk di situ. Dan melalui anak muda ini. Jatuh. Malam-malam itu saya ditelepon oleh dosen saya. Kamu bisa bantu nggak? Ini, gini, gini, gini. Saya Pak. Ah, kamu tahu lah dia pasti tahu katanya. Orang Surabaya nggak tahu tuh nggak mungkin. Terus saya tanya, kaget saya. Sudah. Masa nggak mungkin saya katakan. Nggak ada nggak mungkin. Kenapa? Jangan kamu berkata, aku sudah kuat dan aku sudah bisa gagah perkasa. Tidak ada. Kamu situ di dalam iman Kristen. Semua harus berlandaskan kuasa Tuhan. Nah, saudara, ini artinya tiang penopang. Begitu tiang penopangnya sudah miring, saudara perhatikan. Kalau kita miring dari awal sudah tahu enak, saudara. Tapi kalau sudah miring di atas baru tahu, tahu untuk apa? Ambruk. Ngerti maksudnya? Kalau tiangnya sekarang miringan, oh ini miring, nah gitu kan. Tapi kalau miring, orang-orang semua, aduh bapak bagus, ya, miring lagi. Oh bapak luar biasa dipakai Tuhan, miring lagi. Oh begitu sudah miringnya ke miring-miring gini, terus kemudian dibangun, semakin miring, bangunan ditambah semakin miring. Apa terjadi? Ambruknya luar biasa. Saudara. Begitu itu dikabarkan kehancuran, dan kabar itu, saudara, tiang penopang di gereja itu rontok. Saudara. Pekerjaan yang hampir 30 tahun itu. Orang-orang akhirnya, buat apa ada pendeta kalau seperti itu. Saudara Timotius betul-betul tahu betapa beratnya. Dan Paulus memberitahukan pada dia. Bagaimana mereka harus mengalami hidup yang seperti itu. Oke ya, kita tutup dengan satu kesimpulan. 3. Nah, saudara, dari kalimat yang kita baca, 1 Timotius 3 ayat 15 dan juga nanti ke 16. Yang pertama adalah Timotius selalu diberi peringatan tentang satu bahaya, ajaran sesat. Dan harus dibangun dan dilawan dengan ajaran sehat. Sesat bisa dimatikan dengan sehat. Ajaran yang benar. Dan itu tiang penopang dari seluruh kehidupan gereja. Yang kedua, saudara, kesaksian itu adalah menjadikan satu kekuatan gereja itu menjadi hidup. Kesaksian artinya memberitakan Yesus, bukan cuma penginjilan, bukan. Bukan cuma pergi jauh, bukan. Nah, bagaimana kita hidup menjadi terang dan kita terus membawa terang itu ke bangsa-bangsa lain. Itu yang membuat penopang itu akhirnya semakin kuat dan tidak tergoyahkan itu. Yang ketiga adalah komunitas masyarakat di dalam Kristus atau keluarga Allah. Dan itu yang membentengi kita. Nah, saudara, setelah penelitian, gereja-gereja yang diberkati Tuhan luar biasa, bukan secara statistik dari jumlahnya, kan ada kan gereja yang paling banyak, dan gereja yang sehat, itu beda kriteria. Saya kuliah ini hampir 1 tahun setengah, research, terus kemudian lihat semuanya. Nah, ada satu buku bagus yang dinamakan
Knopf ya, itu buku tentang gereja yang sejati. Nah, saudara perhatikan. Dan ada satu kayak ini ya, ember. Yang dikasih ember itu dikasih kayu satu balok dan ada kira-kira 12 balok atau ya. Dan baloknya itu yang tertinggi adalah teologia, baloknya tinggi loh. Dan kemudian gedung gereja, wah sama tingginya. Bagus kan? Kemudian sosial turun dia. Terus jaminan-jaminan tentang kehidupan ya artinya berkaitan dengan hamba Tuhannya semuanya. Wah itu bagus. Setelah disurvei 12 survei itu, pokok-pokok survei itu, saudara, yang pertama, wah ini pengajaran bagus, nilainya bagus, tinggi 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 tinggi, dan kemudian semua tinggi, dikit tinggi tinggi. Wah bagus ini. Rata-rata nilainya 9,4 atau 5. Tapi ada satu nilai tentang karakter Kristus. Itu cuma nilainya 30. Jadi ini kan isi air kan, timba isi air kan, atau bak isi air. Nah ini 12, 12, 12, kemudian ini 11, terus ini 10. Oh paling rendah itu 9, hubungan sosial. Terus semua itu rata-rata seperti itu. Terus tiba-tiba ada satu yang cuma 30. Kamu isi sepenuh apapun, nggak bisa penuh-penuh. Kenapa? Bocornya di sana. Apa bocornya? Kerendahan hati, jiwa melayani orang lain, memperhatikan orang lain, melayani orang lain. Itu 30 nilai. Dengan ketinggian teologi dan ketinggian fasilitas udah tinggi. Terus yang bocor cuma yang tiga cuma di sini. Semua tinggi-tinggi. Kamu isi. Nggak bisa apa nih? Kosong terus. Kenapa? Karena karakter Kristus yang utama itu nggak ada. Nah, saudara, disitulah kemudian diukur gereja-gereja yang statistik yang luar biasa, yang waduh cepat luar biasa dengan gereja-gereja yang tadi sehat, yang penopang. Kriterianya bumi dan langit. Dan kemudian disimpulkan, hampir gereja-gereja yang besar, yang banyak orangnya, itu semuanya tidak sehat. Dan gereja yang sederhana kecil, yang berada di tempat-tempat yang sulit, penderitaan, itu penuh dengan sukacita. Terus ditanya, pilih yang mana jika kamu bergereja? Secara manusia, cari gereja-gereja yang, wah saya senang pengajaran ini datang ke sana. Saudara itu bukan gereja, itu kesenangan hati ini. Gereja adalah kamu serahkan hidupmu, kamu melayani sampai mati. Saya waktu dipanggil bapak saya, kamu tangani sekolah minggu. Dan ditanya, apa janji? Full, total saya melayani. Dan saya akan berikan semuanya untuk melayani. Gaji saya semua saya berikan pada Tuhan. Untuk sekolahmu, untuk papan flanel, semua saya berikan. Nah dari situlah, tiang penopang itulah, dan saya melihat teman-teman juga sama, orang-orang yang dari awal seperti itu, sekolah studi saat itu orang-orang pada pada alumni yang tahun pertama sampai tahun ke-10, angkatan 10, saudara mereka datang ke sekolah saat itu nggak bawa apa-apa, hanya bawa baju, datang ke tempat itu. Kenapa? Datang ribuan kilo untuk apa? Datang memperjuangkan jiwa saya untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan. Sekarang saudara, fasilitas ada semua, gedung ada semua, yang datang nggak ada. Zaman 50 tahun yang lalu, orang datang itu mencari sekolah teologi. Sekarang sekolah teologi sudah berjaya luar biasa. Yang datang, saudara, nggak ada mutunya. Bagaimana masa depan gereja dibangun seperti ini? Waduh, saya nggak bayangin. Saya sharing dengan beberapa teman-teman sekolah teologi. Bayangkan, apalagi di dalam gereja.
Jika karakter Kristus itu bocor, saudara, seindah apapun kita bangun, kita akan menangis di dalam Tuhan. Tapi sekecil apapun yang kita bangun, jika itu bersama, saudara, itu penuh terus, betul nggak? Kalau semuanya tiga, 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 tiga semuanya, penuh kan? Betul nggak? Diisi air penuh nggak? Penuh, karena semua kan bersama. Salah satu pengen tinggi dulu gitu. Wah segini, nggak bisa bocor terus, nggak bisa. Jadi semua harus apa? Seiring sehati semua. Bangun lagi empat, ya semua empat. Nah, penuh lagi. Lima. Dan itu gereja Tuhan, keluarga Allah, tiang penuh, Pak. Bersama-sama satu arah, satu tujuan, satu iman. Dan itu arti Efesus pasal 4. Dan itu diberitahukan kepada Timotius. Ini Timotius, ini aku tuliskan untuk kamu, dengar ya. Ini, jangan sampai ada bocor sekalipun. Paling kecil, yang paling lemah. Di antara tubuh yang paling lemah, itulah di situ yang paling harus diperhatikan. Nah itu. Wah, gereja luar biasa. Wah, saudara saya kemudian lihat gereja. Dan ada satu, seorang hamba Tuhan. Nggak pinter, boleh katakan bodoh luar biasa. Saudara, dan dia kerjanya apa? Cuman besuk. Kenapa? Karena ada 12 hamba Tuhan. Nggak suka besuk. Tapi ada satu hamba Tuhan yang menopang mereka. Dan tiap hari sampai sore dia besuk terus. Yang hamba Tuhan lain nggak bisa. Saya khotbah. Masing-masing punya talenta. Dan hamba Tuhan ini kemudian, wah ini kan goblok. Kurang pinter. Wah khotbahnya nggak enak. Mulut-mulut tuh, keluarin aja. Seorang penatua berdiri dan dia katakan, pertaruhkan jabatan hamba Tuhan ini tidak boleh dikeluarkan. Dan begitu. Kalau dia nggak ada, gereja itu bocor semua. Cara penilaian secara rohani itu berbeda dengan secara saudara dunia seperti manajemen dunia itu nggak bisa saudara. Kenapa? Karena itu rohani. Jadi topangan rohani itu yang nomor pertama. Yang bersifat duniawi itu nggak bisa diukur oleh Tuhan. Begitu kamu bocor ini, karakter Kristus bocor, itu bocor semuanya. Dan kenapa Tuhan tidak memberkati dalam hidup dan pelayanan kita? Karena bocor. Dan dikatakan engkaulah tiang penopang dasar kebenaran. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapan hari ini. Kami mau tunduk, kami mau di hadapan sungguh-sungguh menyerahkan bahwa engkaulah yang mampu mengerjakan, memperbaiki, membangun gereja. Dan bukan kami Tuhan. Tapi kami percaya bahwa hati Tuhan adalah hati yang mulia. Dan kami harus seiring seturut dengan hati Tuhan. Walaupun sulit kami mengerti, sulit kami pahami, tapi kebenaran firman Tuhan adalah penopang dalam hidup kami, dalam arah keluarga kami, dalam arah seluruh pekerjaan kami, dan juga pelayanan kami. Kami bersyukur Bapa, berkatilah setiap kami, dan kami percaya janji Tuhan, jika kami sungguh-sungguh berserah bersandar pada Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan muliakan seluruh apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.